tassa bhagavato arahato sama sang Buddhasa. Senang sekali berjumpa kembali dengan semua teman sedama dimanapun berada melalui video atau podcast ini. Kali ini kita akan membahas stansa 24 Dhammapada. Ringkasan Dhammapada ini adalah kisah Gosaka. Raja Bimbisara mengenali suaranya sebagai orang kaya. Stansa 24 Dhammapada berbunyi sebagai berikut dalam bahasa Pali. Uttanavato satimato, suci kamasa nisama karino, sanyatasa cadama jivino, apa matasa yasobi wadati. Artinya dalam bahasa Indonesia, orang yang gigih, sadar penuh, bertindak murni, bertindak dengan penuh perhatian, berkendali diri, hidup sesuai dhamma dan hati-hati, kemasyurannya bertambah luas. Latar belakang. Di kota Rajagaha, India, timbul sebuah penyakit yang disebut sebagai Ahivataka. Penyakit itu disebut juga sebagai penyakit angin, seperti COVID-19. Ahi berarti ular, yang benar-benar berarti berbahaya, dan vata berarti angin. Penyakit angin itu juga menyebar ke istana seorang Seti atau bendahara yang jabatannya bersifat keturunan. Arti lainnya adalah pedagang kaya. Sang Seti dan istrinya menderita sehingga mereka memanggil putra mereka, lalu memperlihatkan tempat harta-harta karun yang disimpan di dalam tanah dan minta dia melarikan diri dari istana mereka serta melindungi dirinya. Mereka juga berkata, pada suatu hari kamu dapat kembali dan menikmati kekayaan itu. Mereka meninggal dunia karena penyakit angin itu. 12 tahun kemudian, putra itu kembali. Ia mengerti bahwa saat itu bukan waktu yang sesuai bagi dirinya untuk mengeluarkan harta karun yang ditanam itu. Lalu ia memutuskan bekerja sebagai seorang Gosaka, yang artinya orang yang berteriak dan mengirimkan pesan kepada para buruh di kota itu. Dia harus membangunkan para buruh di kota itu sebelum matahari terbit dengan berteriak. Pada suatu ketika, Raja Bimbisara mendengar teriakan itu pada pagi hari dan mengerti bahwa itu adalah suara orang kaya. Setelah mengetahui keadaan sesungguhnya sang Gosaka, sang raja memberinya jabatan sebagai seorang seti di kota itu, yaitu Rajagaha. Kerendahan hati dan kemampuan pembuatan keputusannya dipuji, dan sang raja membawanya kepada sang Buddha. Penjelasan.
Pertama-tama, mari kita periksa arti stanza Pali ini. Jika orang yang bersungguh-sungguh membangkitkan dirinya, jika ia bukan pelupa, jika perbuatannya murni, jika ia bertindak dengan penuh perhatian, jika ia mengendalikan dirinya, kemuliaannya akan bertambah. Utana Vato, artinya orang yang berdaya upaya dengan kuat. Utana berarti bangkit, bangun, upaya keras, energi, semangat, penuh daya, tanpa kelambanan, atau tanpa kemalasan. Tentang hal ini ada dua jenis upaya. Satu, upaya secara fisik, dan dua, upaya secara mental. Jika tidak ada kesiapan mental atau upaya mental, tidak akan ada satupun upaya secara fisik. Bahkan seseorang yang fisiknya lemah dapat aktif dalam banyak kegiatan dengan kekuatan mentalnya. Ada banyak orang yang bertindak secara demikian. Upaya tersebut mendorong terpenuhinya gagasan atau cita-cita seseorang. Satimato, apakah artinya? Kata itu berarti perhatian penuh, ingatan, penglihatan, ketekunan pikiran, kesadaran pikiran secara penuh, kewaspadaan, kejernihan pikiran, dan rasionalitas pikiran. Bahkan dalam hidup sehari-hari kita, hadirnya pikiran sangat penting. Sati atau perhatian penuh sangat penting untuk setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sati adalah ingatan yang telah kita pahami atau pelajari itu. Orang yang memiliki sati mampu mengerti apa yang baik dan yang buruk, apa yang wajib dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Di stanza ini, Sucikama berarti perbuatan yang baik, perbuatan yang murni, atau tanpa cela. Ada sangat sedikit orang yang selalu cenderung melakukan tindakan murni di dunia. Banyak orang di masyarakat kita ingin terlibat dalam perbuatan curang dan menikmati kesenangan indrawi. Nisama Karino adalah sebuah sifat atau kualitas. Nisama Kari adalah orang yang selalu bertindak dengan penuh perhatian. Ia selalu melakukan pengamatan, dan setelah itu ia mengambil tindakan. Pada zaman sekarang, untuk bidang politik kita perlu orang yang demikian. Ia seperti dokter yang dengan cermat memeriksa orang yang sakit. Ia tahu apa yang wajib dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ia mengambil keputusan untuk kesejahteraan semua orang. Sanya tasa berarti pengendalian tubuh, kata, dan pikiran, yang juga berarti tanpa perbuatan jahat, tanpa sifat buruk, tanpa perbuatan aku salah.
Dhamma Jivino berarti orang yang hidup dengan bajik dan tidak melakukan hal apapun yang merugikan orang lain. Ia adalah orang yang berdedikasi untuk membantu orang lain, terutama penderitaan orang lain. Cara hidupnya demikian bajik, dan ia tidak terlibat dalam perdagangan yang curang, pertanian yang curang, atau tidak melakukan apapun dengan cara yang jahat. Ada dua jenis orang yang demikian. Satu, umat awam yang bajik. Dan dua, biku atau rohaniwan yang bajik. Mereka dianggap orang yang mulia, orang yang termasyur, dan mereka secara spontan mendapatkan setiap kebahagiaan maupun kegembiraan dalam hidup mereka. Karena itu, gaya hidup seorang Dhammajivi adalah salah satu berkah bagi seluruh dunia. Demikian stansa 24, berikut latar belakang dan penjelasan sejumlah istilah bahasa Pali-nya. Sampai jumpa di video-video dan podcast berikutnya. Terima kasih.